Halo semuanya. Dalam video-video sebelumnya, kita telah membahas bagian pertama hingga kelima dari buku The True Doctrine, A Discourse Against the Christians, yang ditulis sekitar tahun 170 oleh Celsus. Dalam bagian keenam ini, Celsus, seorang filsuf Yunani, menulis tentang berbagai sekte dalam kekristenan, yang masing-masing mengklaim sebagai yang paling benar, dan menyerang sekte-sekte Kristen lainnya dengan berbagai fitnah dan kata-kata kasar. Kita perlu ingat bahwa pada saat Celsus menulis buku ini, sekitar tahun 170, Konsili Nisea tahun ke-25 belum terjadi, dan kekristenan bahkan belum diakui sebagai agama. Pertemuan-pertemuan Kristen masih diadakan secara rahasia karena ada risiko ditangkap dan dieksekusi. Hal ini juga disebutkan oleh Celsus di bagian pertama. Jadi, pada waktu itu belum ada organisasi Kristen arus utama yang resmi dan diakui sebagai otoritas. Yang menarik adalah, setelah hampir 2000 tahun, berbagai sekte dalam kekristenan masih ada hingga kini, masih mengklaim sebagai yang paling benar, dan masih menyerang sekte-sekte Kristen lainnya. Ketika saya membaca buku ini, saya merasakan seolah-olah Celsus sedang menertawakan kekristenan yang saling menyerang satu sama lain. Jika Celsus masih hidup hari ini, tentu dia akan tertawa hingga terguling-guling. Namun, saya tidak tahu bagaimana Celsus akan bereaksi jika dia mengetahui bahwa ada sekte sesat Kristen dari Arabia, yang tugasnya adalah berperang dan membunuh orang Yahudi serta penganut agama lainnya. Informasi yang disampaikan oleh Celsus dalam bagian ini sangat menarik. Oleh karena itu, mari kita mulai. Tentang orang Yahudi dan Kristen. Sekarang saya beralih untuk menasihati orang Yahudi dan Kristen, terutama orang Kristen. Tidak ada dewa atau anak dewa yang turun ke bumi, juga tidak mungkin siapapun yang layak disebut dewa akan turun ke bumi. Atau apakah yang Anda maksud bukanlah dewa melainkan malaikat atau iblis? Atau apakah Anda bermaksud seperti yang saya duga, makhluk jenis lain? Satu hal tentang orang Yahudi patut dicatat. Meskipun mereka menyembah langit dan para malaikat di dalamnya, mereka menolak memberi penghormatan kepada bagian-bagian paling sakral dari langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang lainnya, baik yang tetap maupun yang bergerak. Mereka bertindak seolah-olah keseluruhan langit dapat menjadi dewa, tetapi bagian-bagian individunya tidak bersifat ilahi. Atau mungkin mereka tampaknya berpikir bahwa seseorang seharusnya menyembah makhluk-makhluk yang turun di tengah orang-orang yang dibutakan oleh kegelapan, mungkin akibat seni sihir tertentu, atau orang-orang yang mengalami mimpi buruk. Tetapi tentang makhluk-makhluk yang meramalkan masa depan dengan begitu jelas, saya maksud makhluk-makhluk yang memberitahukan datangnya hujan, panas, awan yang mereka sembah, petir, dan semua produktivitas alam. Makhluk-makhluk inilah yang melalui mereka dewa diungkapkan kepada mereka. Dan bukti paling jelas tentang keilahian di atas kita, makhluk-makhluk ini sama sekali tidak mereka perhatikan dan dianggap tidak berharga. Adalah sama konyolnya bagi orang-orang Kristen ini untuk beranggapan bahwa ketika dewa mereka menyalakan api, seperti tukang masak biasa, seluruh umat manusia lainnya akan benar-benar terbakar, dan mereka sendiri saja yang akan selamat tanpa luka bakar. Bukan hanya mereka yang hidup pada waktu itu, tetapi yang sudah lama meninggal akan bangkit dari bumi dengan tubuh yang sama seperti sebelumnya. Saya bertanya kepada Anda, bukankah ini harapan cacing-cacing? Karena jiwa manusia macam apa yang membutuhkan tubuh bangkai yang sudah membusuk? Fakta bahwa beberapa orang Yahudi dan bahkan beberapa orang Kristen menolak ajaran tentang kebangkitan tubuh ini menunjukkan betapa menjijikannya hal itu. Ini tidak kurang dari sesuatu yang memuakkan dan mustahil. Maksud saya, tubuh seperti apa yang bisa kembali ke keadaan asalnya atau menjadi seperti semula setelah membusuk? Dan tentu saja, mereka tidak memiliki jawaban untuk ini. Dan seperti dalam banyak kasus di mana tidak ada jawaban, mereka berlindung dengan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi dewa. Jawaban yang sungguh cemerlang. Namun faktanya adalah, dewa tidak dapat melakukan sesuatu yang memalukan, dan dewa tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan alam. Jika dalam kejahatan Anda meminta dewa melakukan sesuatu yang mengerikan, dewa tidak dapat melakukannya, dan oleh karena itu Anda tidak seharusnya percaya, seperti yang banyak dari mereka lakukan, bahwa setiap keinginan rendah dapat terpenuhi hanya karena diminta.
Sebab dewa bukanlah jawaban untuk setiap permintaan sewenang-wenang. Ia tidak bekerja dalam kebingungan. Ia adalah pencipta dari segala sesuatu yang secara alami adil, benar, dan baik. Ia mungkin, seperti yang dikatakan Herakleitos, mampu memberikan kehidupan kekal untuk jiwa. Tetapi filsuf yang sama mencatat bahwa bangkai harus dibuang seperti kotoran, karena memang itulah mereka. Adapun tubuh yang penuh dengan pembusukan dan berbagai jenis kekotoran lainnya, dewa tidak bisa dan tidak akan menjadikannya kekal, karena hal itu bertentangan dengan akal. Sebab ia sendiri adalah logos, akal yang menjadi dasar segala sesuatu yang ada, dan ia tidak dapat melakukan apapun yang melanggar atau bertentangan dengan karakternya sendiri. Sekarang, mengenai orang Yahudi, mereka menjadi suatu bangsa tersendiri dan membuat hukum sesuai dengan adat istiadat mereka. Hingga hari ini, mereka masih mempertahankan hukum-hukum tersebut di antara mereka sendiri dan mematuhi ritus-ritus serta praktik-praktik tertentu yang, meskipun unik, berakar pada tradisi kuno. Dalam hal ini, mereka tidak berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Setiap bangsa mengikuti adat dan hukumnya sendiri, apapun bentuknya. Situasi ini tampaknya terjadi bukan hanya karena orang-orang tertentu memutuskan untuk berpikir dengan cara tertentu, lalu merancang cara untuk melindungi kebiasaan sosial mereka. Tetapi juga karena sejak awal dunia, berbagai bagian bumi telah dialokasikan kepada penjaga-penjaga yang berbeda, dan dengan pembagi ini segala sesuatu dilakukan sesuai dengan apa yang menyenangkan bagi para penjaga tersebut. Oleh karena itu, meninggalkan adat istiadat yang telah ada sejak awal di setiap tempat dianggap tidak saleh. Namun orang-orang Kristen tidak seperti orang Yahudi dalam hal ini. Saya bertanya kepada mereka dari mana mereka berasal, atau siapa pencetus hukum tradisional mereka. Tidak ada, kata mereka, meskipun kenyataannya mereka berasal dari orang Yahudi. Mereka juga tidak dapat menyebutkan sumber lain untuk guru dan pemimpin kelompok mereka. Lalu, apakah mereka adalah orang Yahudi? Tidak, mereka memberontak melawan orang Yahudi. Herodotos menulis sebagai berikut. Penduduk kota Marea dan Apis yang tinggal di bagian Mesir yang berbatasan dengan Libya, dan menganggap diri mereka sebagai orang Libya daripada orang Mesir, menolak penyembahan bait suci karena tidak ingin berhenti memakan daging sapi. Maka mereka mengirim pesan kepada Amon, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kesamaan dengan orang Mesir karena mereka tinggal di luar delta dan tidak sependapat dengan mereka. Mereka ingin Amon mengizinkan mereka memakan semua jenis daging, tetapi dewa itu tidak mengizinkan mereka melakukannya, dengan mengatakan bahwa tanah yang dilalui oleh sungai Nil adalah Mesir, dan bahwa mereka yang tinggal di bawah kota Elephantine dan meminum air dari sungai itu adalah orang Mesir. Demikian kata Herodotos. Sekarang, saya berpendapat bahwa Herodotos tidak kalah kompeten untuk memberikan laporan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dewa dibandingkan dengan para malaikat orang Yahudi. Maka tidak ada yang salah jika setiap bangsa mematuhi hukum penyembahan mereka masing-masing. Dan nyatanya kita menemukan bahwa perbedaan antara bangsa-bangsa cukup signifikan, meskipun secara alami masing-masing menganggap cara mereka adalah yang terbaik. Sebagai contoh, orang Mesir yang tinggal di Meroe hanya menyembah Zeus dan Dionysus. Orang Arab hanya menyembah Urania dan Dionysus. Semua orang Mesir menyembah Osiris dan Isis. Penduduk Sais menyembah Athena. Orang Naukratid baru-baru ini menyembah Serapis, dan demikian pula dengan kita semua sesuai hukum masing-masing. Beberapa menghindari domba, menganggapnya sebagai hewan suci. Yang lain menjauhkan diri dari kambing, buaya, sapi, atau babi, karena mereka menganggapnya menjijikkan. Di antara bangsa Skythia, kanibalisme berkembang, dan beberapa orang India menganggap memakan ayah mereka sebagai tindakan kesalehan. Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Herodotos, mengutip langsung darinya demi akurasi, ia menceritakan kisah berikut. Jika seseorang mengumpulkan semua manusia dan meminta mereka untuk memilih hukum mana yang terbaik, tanpa diragukan lagi, masing-masing setelah berpikir sejenak, tidak banyak yang akan memilih selain hukum mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin ada orang selain orang gila yang akan menertawakan hal-hal ini. Semua manusia selalu percaya bahwa cara mereka adalah yang terbaik. Ada lagi saksi tentang seberapa besar manusia percaya bahwa hukum mereka adalah satu-satunya hukum. Ketika ia memerintah, Darius memanggil orang-orang Yunani yang bersamanya dan bertanya berapa banyak uang yang dibutuhkan agar mereka mau memakan jasad ayah mereka yang sudah meninggal.
Mereka menjawab bahwa mereka tidak akan melakukannya dengan harga berapapun. Kemudian ia memanggil orang-orang yang disebut Kalatian, orang India, yang memang memakan jasad ayah mereka, dan bertanya kepada mereka di hadapan orang-orang Yunani dan melalui seorang penerjemah, berapa banyak yang harus ia bayar agar mereka membakar jasad ayah mereka daripada memakannya. Tetapi mereka berteriak dengan marah mendengar usulan itu, sampai ia memerintahkan mereka untuk diam. Begitulah kuatnya kekuasaan adat istiadat dan hukum. Seperti yang dikatakan Pindar, adat adalah raja dari segalanya. Oleh karena itu, tidak ada yang salah jika orang kuno seperti orang Yahudi mempertahankan hukum mereka. Kesalahan justru ada pada mereka yang telah meninggalkan tradisi mereka sendiri untuk mengadopsi tradisi orang Yahudi. Orang-orang yang bertindak seolah-olah mereka memiliki wahyu yang lebih dalam, yang memberi mereka hak untuk berpaling dari teman-teman dan rekan sebangsanya dengan alasan bahwa mereka telah mencapai tingkat kesalehan yang lebih tinggi. Dan mereka mendengar bahwa doktrin surga mereka bukanlah sesuatu yang asli, melainkan sekadar contoh, sudah dianut sejak lama oleh orang Persia. Kebiasaan mereka, tulis Herodotos, adalah pergi ke puncak tertinggi gunung untuk mempersembahkan korban kepada Zeus, dan memang menyebut seluruh lingkaran langit sebagai Zeus. Oleh karena itu, saya tidak penting apakah kita menyebut Zeus sebagai yang maha tinggi, Zen, Adonai, Sabaoth, atau Amun, seperti orang Mesir, atau Papa Eus, seperti orang Skitia. Lebih jauh lagi, mereka jelas tidak lebih suci dari orang lain hanya karena mereka disunat, karena orang-orang lain, seperti orang Mesir dan Kolkia, telah melakukannya sebelum mereka. Mereka juga tidak lebih suci hanya karena mereka tidak makan babi. Orang Mesir telah melakukannya lebih dulu. Begitu juga dengan pantangan terhadap kambing, domba, sapi, dan ikan. Para Pythagorean bahkan menghindari kacang-kacangan dan semua makhluk hidup. Selain itu, tidak masuk akal untuk menganggap bahwa orang Yahudi adalah bangsa pilihan dewa dan lebih dicintai daripada bangsa lain, atau bahwa malaikat hanya diutus kepada mereka, seolah-olah mereka telah diberi tanah yang dikhususkan hanya untuk mereka. Kita bisa melihat seperti apa tanah yang dianggap layak oleh dewa untuk mereka, dan kita bisa melihat seperti apa orang-orang yang menghuni tanah itu. Cukup tentang orang Yahudi, saya akan berhenti di sini, hanya mencatat bahwa mereka tidak mengenal dewa yang agung, tetapi telah ditipu oleh sihir Musa dan mempelajari hal-hal yang tidak memberikan manfaat apapun bagi mereka. Mari kita beralih ke para pembelot dari agama Yahudi, yaitu orang-orang Kristen yang dipimpin oleh sihir Musa dan diperdaya oleh dewa mereka, Yesus. Saya tidak ingin membahas hal-hal konyol dan kontradiktif yang mereka katakan tentang guru mereka. Saya bahkan bersedia menganggap bahwa dia benar-benar adalah seorang malaikat. Tetapi dalam kasus itu, bisakah kita mengatakan dia adalah yang pertama dari jenisnya yang pernah datang? Apakah tidak ada yang datang sebelumnya? Jika mereka mengatakan dia unik, maka mereka berbohong dan bertentangan dengan diri mereka sendiri. Sebab mereka mengakui bahwa ada yang datang sebelumnya, 50 atau 60 sekaligus, dan mereka dihukum dengan dibuang ke dalam bumi dalam rantai, yang mereka katakan penuh dengan mata air panas yang dipanaskan oleh air mata para yang tersiksa. Mereka juga mengatakan bahwa seorang malaikat datang ke makam orang ini. Beberapa mengatakan satu malaikat, beberapa mengatakan dua, yang memberitahu para wanita bahwa dia telah bangkit. Tampaknya anak dewa tidak mampu memindahkan batu itu sendiri, tetapi membutuhkan seorang malaikat untuk melakukannya. Bukan hanya itu, tetapi seorang malaikat datang kepada tukang kayu untuk membela Maria ketika dia hamil, dan malaikat lain muncul untuk memberitahu mereka bahwa mereka harus melarikan diri demi menyelamatkan bayi dari bahaya. Rasanya tidak berguna bagi saya untuk memberikan daftar lengkap semua yang dikatakan telah muncul kepada Musa dan lainnya. Intinya, tentu saja, adalah bahwa Yesus ini bukanlah satu-satunya makhluk malaikat yang dianggap pernah mengunjungi umat manusia. Bahkan sebelum masanya, ada mereka yang diutus oleh Sang Pencipta. Namun, beberapa di antara orang Kristen, seperti Marcion dan muridnya Apelles, beranggapan bahwa Pencipta itu adalah dewa yang lebih rendah. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang cukup besar, karena sementara beberapa orang Kristen menyatakan bahwa mereka memiliki dewa yang sama seperti orang Yahudi, yang lain bersikeras bahwa ada dewa lain yang lebih tinggi dari dewa pencipta dan menentangnya. Beberapa orang Kristen mengajarkan bahwa sang anak datang dari dewa yang lebih tinggi ini. Ada pula yang mengakui adanya dewa ketiga,
yaitu mereka yang menyebut diri mereka Gnostik. Dan ada lagi yang, meskipun menyebut diri mereka Kristen, ingin hidup menurut hukum orang Yahudi. Saya juga bisa menyebutkan mereka yang menyebut diri mereka Simonius, mengikuti Simon, dan mereka yang menamakan diri Helenius, mengikuti Helen, pasangan Simon. Ada sekte-sekte Kristen yang dinamai sesuai pemimpin mereka seperti Marcelina, Kristen Harpocration yang melacak asal mereka ke Salome, beberapa yang mengikuti Mariamne, dan yang lain mengikuti Marta. Ada juga yang menyebut diri mereka Marcionite, mengikuti pemimpin mereka Marcion. Jelas sekali, beberapa menaruh kepercayaan mereka pada satu dewa, sementara yang lain pada dewa yang berbeda. Tetapi secara keseluruhan, mereka berjalan dalam kabut yang begitu jahat dan gelap, sehingga menyaingi pesta-pesta Antinous di Mesir. Begitulah tingkat kejahatan dan ketidaktahuan mereka. Orang Kristen tidak perlu dikatakan lagi saling membenci dengan penuh kebencian. Mereka terus-menerus memfitnah satu sama lain dengan penghinaan yang paling keji, dan tidak dapat mencapai kesepakatan apapun dalam ajaran mereka. Setiap sekte mencap anggotanya sendiri, memenuhi kepala mereka dengan omong kosong yang menipu, dan menjadikan mereka seperti babi kecil yang sempurna bagi mereka yang berhasil direkrut ke pihaknya. Seperti begitu banyak sirena, mereka terus mengoceh tanpa henti dan mukul-mukul dada mereka. Dunia ini, kata mereka dengan penuh rasa malu, telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia ini. Ada beberapa dari mereka yang mengklaim tahu lebih banyak daripada orang Yahudi. Biarlah demikian, mari kita anggap bahwa meskipun mereka tidak memiliki otoritas atas doktrin mereka, ajaran mereka layak diperiksa, dan mari kita memeriksanya. Mari kita bicarakan tentang bagaimana mereka secara sistematis merusak kebenaran, kesalahpahaman mereka terhadap beberapa prinsip filosofis yang cukup sederhana, yang tentu saja mereka kacaukan sepenuhnya. Nah, itu adalah bagian ke-6 dari buku The True Doctrine, A Discourse Against the Christians, yang ditulis sekitar tahun 170 oleh Celsus. Menurut teman-teman, apa yang akan dikatakan Celsus jika dia masih hidup hari ini dan melihat orang Kristen masih saling mengutuk? Dan apa yang akan dikatakan Celsus jika dia mengetahui tentang sesatnya ajaran Kristen dari Arabia pada abad ke-7, yang tugasnya adalah berperang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah video ini. Itulah semuanya untuk video ini. Tuhan Yesus memberkati kalian. Pagi-pagi, pulang petang-petang, pala pusing-pusing, pinggang pegal-pegal. Marta, kamu sibuk dan susahkan diri. Maria telah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, ku kan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Pagi-pagi, pulang petang-petang, pala pusing-pusing, pinggang pegal-pegal. Marta, kamu sibuk dan susahkan diri. Maria telah ambil bagian terbaik.
lembut, rendah hati, dan kau kan tenang, sebabku itu enak, dan bebannya ringan. Sebabku itu enak, dan